Restorasi pujian dan penyembahan. Saya beri judul Bapa mencari penyembah yang benar. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati. Ayat ini merupakan penyingkatan pertama dan utama ibadah Kristen yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Penyembahan ini melampaui dari penyembahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Samaria maupun orang Yahudi. Dalam ibadah Kristen, Bapalah yang wajib disembah, dan itu bukan lagi sebagai penyembahan kepada Yahweh atau Tuhan Israel atau yang Maha Kudus seperti yang dikenal oleh para leluhur tentang Dia. Ini juga bukan lagi soal ibadah wajib sebagai tuntutan yang dituntut oleh Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 13 yang mengatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Sebab bagaimanapun juga Tuhan berhak disembah oleh setiap manusia, dan Ia telah menuntut agar manusia menyembah Dia setiap saat. Yesus telah menyatakan diri kepada kita sebagaimana Dia adalah anak Allah. Dia mengenal Bapa, Dialah yang telah mengungkapkan Bapa dalam kepenuhan kasih dan persekutuan. Sang Putra ini juga akan membawa miliknya yang ada di dunia ini ke dalam hubungan dengan Bapanya sebagai anak-anak Bapa yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 17 yang mengatakan kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memakan aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan juga Allahmu. Statement Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa mereka yang percaya dijadikannya sebagai anak-anak Allah karena mereka lahir dari Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13 berbunyi sebagai berikut. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dengan demikian, baik Gunung Gerizim maupun Yerusalem telah dihilangkan dari sebutan tempat untuk menyembah Allah. Penyembahan di Gunung Gerizim tidak lain adalah agama yang diciptakan oleh kemauan sendiri. Demikian juga ibadah di Yerusalem hanyalah bukti ketidakmampuan manusia di bawah hukum Taurat untuk mempertemukan manusia berdosa itu dengan Tuhan. Sebaliknya, ibadah Kristen didasarkan pada kepemilikan akan hidup yang kekal dalam Anak dan oleh karunia Roh Kudus sebagai kuasa untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 3:3 dikatakan karena kitalah orang-orang yang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Oleh karena itu sejak saat kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia ini, Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia sebagai Bapa. Untuk itu orang-orang yang datang untuk menyembahnya harus mengenal Dia sebagai Bapa. Untuk bisa menyebutnya Bapa hanya mungkin jika mereka telah menerima anaknya itu Yesus Kristus. Di sini kita melihat keinginan besar Bapa yang diungkapkan melalui Sang Putra yaitu Yesus Kristus. Seluruh pekerjaan Allah ditujukan untuk mewujudkan penyembahan itu. Dalam kitab suci kita membaca bahwa Bapa tidak mencari penyembah lain selain dari orang yang menyembahnya sesuai dengan keinginan yang ditetapkan oleh Bapa. Mengerti bahwa Bapa mencari penyembah sama pentingnya untuk mengetahui bagaimana cara yang Dia inginkan untuk kita lakukan dalam menyembah Dia. Itulah sebabnya Anak berkata bahwa kita harus ingat bahwa Allah adalah Roh. Saya tutup dengan closing statement. Penyembahan kepada Allah Bapa harus dilakukan dalam roh, yaitu dengan cara rohani yang dibimbing oleh Roh Kudus dan bukan dengan cara perjanjian lama yang hanya merupakan rangkaian upacara ritual, yang mana kesemuanya itu merupakan bayangan atau gambaran penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Kolose 2:17, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Semuanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Closing statement yang kedua,
Penyembahan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah penampilan yang membutuhkan pakaian khusus atau ruang sakral atau tindakan tertentu yang terlihat oleh mata. Ini adalah tentang hati dan bukan tentang sesuatu yang lahiriah. Closing statement ketiga, penting untuk diingat bahwa penyembahan kepada Bapa harus dilakukan dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang Bapa. Ibadah Kristen difokuskan kepada Bapa dan anak Bapa, yaitu Kristus Yesus. Hanya orang percaya yang sejati yang dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Dunia memang menawarkan berbagai kebenaran palsu yang tujuan utamanya adalah hanya untuk menyesatkan dan menggantikan kebenaran palsu, kebenaran dengan kepalsuan. Kebenaran sejati hanya ada dalam Kristus, yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata demikian, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian penyembahan yang benar hanya melalui Yesus dan melalui tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, karena Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.